الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات في الدين بدعة،
wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bercanda, bersenda gurau merupakan salah satu hobi yang disukai serta disenangi oleh semua kalangan. Baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, terlebih lagi dari kalangan para pemuda. Oleh karena itu, karena tersebarnya kegemaran dan hobi untuk bercanda, sampai-sampai ada sebagian kalangan menjadikan bercanda sebagai profesinya untuk bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang menjadikan candaan sebagai cara atau metode untuk meraih massa sebanyak-banyaknya agar mau mendengarkan isi ceramah agamanya. Ma'asyiral muslimin, bagaimana pandangan Islam terhadap bercanda? Apakah bercanda sesuatu yang diperbolehkan? Dan apabila diperbolehkan, bagaimana aturan serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam? Kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bercanda. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhir. Maka apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda? Maka jawabannya iya. Kadangkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Beliau mengajak istri-istrinya, mengajak para sahabat yang lainnya untuk bercanda dan bersenda gurau dalam rangka menarik perhatian mereka, dalam rangka memasukkan kegembiraan ke dalam diri mereka. Hanya saja candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melampaui batas. Beliau tidak bercanda hingga terbahak-bahak. Beliau tidaklah bercanda dengan kedustaan. Yang keluar dari lisan beliau adalah kebenaran, meskipun itu sebuah candaan. Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan atau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qat dahikan hatta tura lahawatuhu. Innama kana yabtasim." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saksi hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat lidahnya." Beliau bercanda, kemudian tersenyum. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau bercanda wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Na'am. Walakin la aqulu illa haqqan." Namun aku tidaklah mengatakan sesuatu melainkan kebenaran. Dan itu dibuktikan dalam candaan-candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang mengisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencandai sahabatnya Anas bin Malik, beliau memanggilnya dengan ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga, dalam rangka bercanda. Namun beliau tidak berdusta. Karena tentunya Anas bin Malik adalah pemilik dua telinga. Begitu pula diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim memiliki seorang putra yang dijuluki dengan Abu Umair, yang sering kali dibawa bercanda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai suatu ketika burung yang biasa diajak bermain oleh Abu Umair mati. Maka Rasulullah menghampirinya mengatakan, "Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, nama dari burung kecil tersebut, dalam rangka menghibur anak-anak.
Begitu pula dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah mengisahkan bahwa ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi meminta izin agar diajak untuk pergi bersafar bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ya, kami akan membawa engkau di atas anak unta. Sahabat mengatakan, bagaimana mungkin saya mengendarai anak unta? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah unta merupakan anak dari orang tuanya? Unta dewasa sekalipun merupakan anak dari orang tuanya dalam rangka bercanda. Dalam riwayat yang lain pula, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin menggoda Aisyah, istri beliau, saksi hidup. Beliau mengatakan, aku mengetahui kapan engkau suka kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Maka Aisyah mengatakan, bagaimana engkau mengetahuinya? Kata Rasulullah SAW, aku tahu engkau suka kepadaku dengan perkataanmu, tidak demi Rabb Muhammad. Namun ketika engkau tidak suka kepadaku atau marah kepadaku, engkau akan mengatakan, tidak demi Rabb Ibrahim alaihissalam. Maka Aisyah mengatakan, benar, aku tidaklah menafikan kecuali hanya nama Muhammad saja. Itulah candaan-candaan Rasulullah SAW yang meskipun beliau mengatakan kebenaran, namun tidak mengurangi makna candaan yang tetap bisa memasukkan kegembiraan dan kesenangan di dalam hati-hati orang-orang yang beliau candai. Maka berdasarkan riwayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa bercanda diperbolehkan dalam Islam. Bahkan bisa jadi di antara amalan yang mendatangkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling terbaik, maka beliau mengatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan, kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu seorang muslim. Hanya saja harus diperhatikan batasan-batasannya. Harus diperhatikan aturan-aturannya. Jangan sampai kita mengharapkan munculnya kegembiraan dan kesenangan, malah justru berakibat kepada permusuhan, pertikaian, bahkan perkelahian. Sebagaimana yang sering kali terjadi di sekitar kita. Semua berawal dari sebuah candaan. Bagaimana aturan syariat Islam? Bagaimana batasan-batasan dalam Islam dalam bercanda? Yang pertama adalah, hendaknya ketika seorang ingin bercanda harus memiliki tujuan yang mulia. Yaitu apa? Ingin menyenangkan saudara kita. Terlihat ada seorang teman, sahabat yang sedang bersedih hati. Kita menghampiri, berusaha untuk menasehati, dan mencoba untuk mencandai agar menghibur hatinya. Harus memiliki tujuan yang mulia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara amalan yang disukai dalam Islam, itu adalah amalan memberikan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Di antaranya adalah mungkin dengan mencandainya, dengan perkataan-perkataan yang benar, tanpa harus menyakiti perasaannya. Kemudian yang kedua, jangan melewati batas atau jangan bercanda hingga terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Di antaranya, satu, bercanda dengan cara menakut-nakuti. Saat ini sedang tren di kalangan para pemuda, di kalangan para remaja, prank. Mungkin dengan cara mengambil harta miliknya dengan alasan bercanda. Diambil, dibawa ke tempat lain, disembunyikan. Kemudian dia senang melihat temannya sibuk mencari barang yang hilang darinya. Kemudian setelah berjam-jam lamanya, sampai dia menangis baru dikembalikan. Dengan alasan, saya bercanda. Ini tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jahdan. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengambil perhiasan atau mengambil harta temannya. Mungkin kalau di kalangan para santri, pulpen, tip X, buku pelajaran, sepatu, atau yang semisalnya. Dengan alasan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Haram hukumnya. Tidak boleh mengambil harta milik orang lain dengan alasan bercanda, apalagi bersungguh-sungguh. Begitu pula dalam hadis yang lain, la yahillu li muslim ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti temannya, meskipun dengan alasan bercanda. Kadangkala ketika temannya ingin keluar kamar, sudah ada salah satu temannya yang menanti dan menunggu di depan
pintu, kemudian mengagetkan. La yahillu li muslim ayyurawi'a musliman. Temannya sedang di dalam kamar mandi, ketika hendak keluar, dikagetkan. Bisa jadi terjatuh, terluka, tidak halal. Yang namanya tidak halal berarti haram untuk dilakukan, dan ini bisa terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Maka perhatikan ini baik-baik. Tidak boleh bercanda dengan cara mengambil harta milik orang lain atau dengan menakut-nakutinya. Seringkali didapati, seringkali didengar, terjadi perkelahian, terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Ternyata sebabnya adalah bercanda. Ini bukan bercanda. Ini justru adalah merendahkan orang lain. Kemudian juga di antara aturan atau pelanggaran di dalam bercanda adalah berdusta. Nabi SAW mengatakan, wailun, celaka, lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhaka bihil qaum. Celaka bagi seseorang yang berbicara, berdusta dengan alasan untuk membuat orang lain tertawa. Fawailun lahu, fawailun lahu. Celaka baginya, celaka baginya. Maka tidak boleh bercanda dengan dusta. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin la aqulu illa haqqan. Nabi bercanda tapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Kadang sebagian kita menganggap candaan-candaan yang seperti ini itu kebapak-bapaan. Itu canda om-om, Ustaz. Cuma memelesetkan kata, memelesetkan kalimat. Itu candanya om-om, Ustaz. Enggak keren. Yang keren itu apa? Mencela, merendahkan. Ini tidak benar. Lihat bagaimana candaan Nabi Muhammad SAW tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam akan kebenaran riwayat tersebut, namun dikisahkan bahwa ada seorang wanita tua datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, masukkan atau doakan saya untuk menjadi penghuni surga. Maka Nabi menjawab, tidak ada orang tua di dalam surga. Menangis wanita tersebut. Kemudian pergi sambil meneteskan air mata. Maka Nabi memanggil sahabat yang lainnya untuk menjelaskan kepadanya. Memang tidak ada orang tua di surga. Karena di surga nanti semua akan menjadi mudah. Sebagai bentuk candaan. Tidak menyakitkan perasaan. Dan beliau mengatakan sesuatu yang hak, yang benar. Kemudian juga di antara bentuk pelanggaran candaan yang lainnya tadi adalah merendahkan orang lain. Saat ini seringkali banyak candaan-candaan, guyonan-guyonan, komedi-komedi dengan cara merendahkan dan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Ada yang dijuluki si hitam, ada yang dijuluki si pendek, dengan alasan untuk menghinakan, untuk merendahkan. Ini tidak dibenarkan. Candaan yang seperti ini tidak halal. Dan ada pula yang bercanda dengan menyebarkan fitnah. Dan mengatakan bahwa si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Ketika sudah terjadi kehebohan, terjadi perselisihan, barulah dikatakan, saya cuma bercanda Ustaz, dia saja yang berlebihan dalam menanggapinya. Waliyahzubillah. Ini tidak benar. Oleh karena itu di antara adab-adab yang lain, di samping yang pertama harus memiliki tujuan yang benar. Kemudian yang kedua tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melanggar aturan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan. Di antaranya jangan mencandai orang yang tidak suka dicandai. Berarti kalau mau bercanda, pilih-pilih orang. Ini enak untuk diajak bercanda, maka kita bercanda. Jangan salah pilih orang, karena ada sebagian orang yang tidak suka dicandai. Kemudian juga di antara yang harus diperhatikan adalah jangan sampai canda ini membawa kepada kita terbahak-bahak. Nabi mengatakan, la tuktsirid dhahak fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan memperbanyak dhahik, tertawa, terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak bisa mematikan hati seorang hamba. Tidak lagi tersentuh tatkala dibacakan kepadanya ayat suci Al-Qur'an. Tidak lagi tersentuh ketika diperdengarkan nasihat-nasihat para ulama, wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Hatinya sudah keras disebabkan karena terlalu banyak tertawa. Hanya nampak, yang tampak dalam dirinya kebahagiaan, namun sejatinya hatinya tersiksa
disebabkan karena jauh dari kebenaran serta jauh dari ketenangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Salah satu adab juga yang harus perhatikan dan seringkali dilanggar oleh mereka-mereka yang dikuasai oleh nafsunya. Mereka menjadikan agama sebagai bahan candaan. Mereka menjadikan perkara agama menjadi bahan candaan. Temannya yang berjanggut dianggap macam-macam. Kawannya yang berjilbab, bercadar dikatakan sebagai ninja. Temannya yang berusaha menjalankan syariat, mengangkat celananya di atas mata kaki, dikatakan kebanjiran. Dijadikan agama sebagai bahan candaan. Sebagai bahan gurauan. Nah, tentunya ini tidak benar. Bahkan diancam di dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek, menghina? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan lagi kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Membawa agama menjadi bahan candaan, ini bisa menjadi penyebab kekufuran dan kekafiran. Namun sangat disayangkan, disebabkan karena lemahnya iman, minimnya ilmu, banyak orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Tentunya ini sesuatu yang sangat diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah disampaikan sebagai bentuk teguran bagi kita semua. Canda diperbolehkan dalam Islam. Namun perlu diketahui dari satu sisi, dia bisa mendatangkan pahala ketika dengan tujuan untuk menyenangkan saudara kita. Dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh agama, dengannya bisa mendapatkan pahala. Namun di sisi lain, dan malah banyak manusia yang terjerumus dalamnya, yaitu canda bisa menjadi pintu kepada dosa dan kemaksiatan. Yaitu dengan cara menjelekkan orang lain, menghinakan orang lain, sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sering kali terjadi, dengan menakut-nakuti, dengan menuduh, dengan menghina, mencela. Ini semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang harus kita jauhi. Maka ini juga nasihat khusus kepada para santri sekalian. Di usia-usia kalian memang usia-usianya untuk banyak bercanda, bersendau gurau. Kadang setelah penat menghafal, setelah penat belajar, ada keinginan untuk menghilangkan dan melepas kepenatan tersebut dengan bercanda. Namun berhati-hatilah. Jangan sampai tujuan untuk menghilangkan kepenatan justru malah berdampak kepada perselisihan, perkelahian antar sesama, disebabkan karena sebuah candaan. Harus melihat mana temannya yang bisa dibawa bercanda. Kalau seandainya dia tidak suka dibawa bercanda, maka jangan dibawa bercanda. Dan juga lihat kondisi ketika teman sedang bersedih, ketika teman sedang ingin sendiri atau yang semisalnya, karena mungkin habis telepon dengan orang tuanya, dia masih memerlukan waktu untuk mengembalikan keceriaannya. Jangan langsung tiba-tiba dicandai. Apalagi dengan membawa kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Ini bukan justru malah mendatangkan kebahagiaan, namun bisa mendatangkan perselisihan antar sesama. Canda diperbolehkan dalam agama, namun ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Jangan sampai justru ini menjadi penyebab kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقيم الصلاة